Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 193104047 dari kelas PJKRA 19. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya, yaitu pengembangan olahraga, rekreasi dan olahraga tradisional. Baik, masuk ke pembahasan, yaitu olahraga sport yang merupakan kegiatan otot yang energik, dan dalam kegiatan itu seseorang memperagakan kemampuan beratnya dalam kurun performa dan kemauannya semaksimal mungkin. Olahraga bersifat netral dan umum, tidak digunakan dalam pengertian olahraga kompetitif karena pengertiannya bukan hanya sebagai himpunan aktivitas fisik yang resmi terorganisasi dalam kurung formal dan tidak resmi dalam kurung informal. Cakupan olahraga meliputi berbagai jenis olahraga, diantaranya olahraga prestasi, olahraga rekreasi, olahraga sebagai pendidikan maupun olahraga tradisional. Pengertian rekreasi olahraga. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. 1. Menurut Kusnadi tahun 2002, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. 2. Menurut Harjono tahun 1978, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. 3. Menurut Herbert Hart tahun 1994, recreational sport atau leisure team sport are form of physical activity in leisure under a team perspective. 4. Menurut Nurlan Kusmedi tahun 2002, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. 5. Menurut Aib Saifuddin, pelajar aktif pendidikan jasmani dan kesehatan SMP Jakarta Grasindo 1990, olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Rekreasi dari bahasa Latin recreare, yang secara harfiah berarti membuat ulang, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah berwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup dan rekreasi di alam terbuka. Outdoor recreation. Kamus Webster mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan. Rekreasi dapat dinikmati, menyenangkan, dan bisa pula tanpa membutuhkan biaya. Rekreasi memulihkan kondisi tubuh dan pikiran serta mengembalikan kesegaran. Rekreasi adalah kegiatan atau pengalaman sukarela yang dilakukan seseorang di waktu luangnya, yang memberikan kepuasan dan kenikmatan pribadi. Meyer, Brickbill, dan Sessom. Berdasarkan peninjauan secara terminologi keilmuan, rekreasi berasal dari dua kata dasar, yaitu re dan kreasi, yang secara keseluruhan berarti kembali menggunakan daya pikir untuk mencapai kesenangan atau kepuasan melalui suatu kegiatan. Kamus Webster mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan. Pengertian rekreasi olahraga: suatu kegiatan yang menyenangkan yang mengandung unsur gerak positif. Rekreasi olahraga adalah aktivitas indoor maupun outdoor yang didominasi unsur-unsur olahraga dengan kurung gerak sehingga dapat menyenangkan. Tujuan rekreasi olahraga. Tujuan rekreasi olahraga adalah 1. Pengisi waktu luang. 2. Pelepas lelah, kebosanan, dan kepenatan. 3. Sebagai imbangan subsistence activity, kegiatan pengganti atau pelengkap, contoh pendidikan dan pekerja. 4. Sebagai pemenuh fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. 5. Untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan. 6. Memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. 7. Memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Peranan rekreasi dalam kehidupan. Menurut Krippendorf 1994, kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Secara psikologi, banyak orang di lapangan yang merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dan masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari risiko buruk. Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, diantaranya untuk kesenangan,
kepuasan, penyegaran sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Banyak nilai yang dapat diperoleh dari rekreasi dengan menggunakan dasar persekutuan. Ketegangan dapat dilepaskan dan energi yang ada dapat bagaimana berolahraga dalam berbagai kegiatan sehingga kemampuan individu dapat dibangun dan ditingkatkan melalui rekreasi. Anak-anak perlu belajar berrelasi dengan orang lain di arena bermain sebagaimana di dalam kelas atau rumah. Kreativitas dapat ditingkatkan dan dibangun, dan cara-cara baru untuk melakukannya dapat diperkenalkan. Salah satu manfaat penting dari rekreasi adalah dalam pembentukan karakter atau sifat. Telah dikatakan bahwa anak-anak belajar melalui bermain melalui suatu program rekreasi yang telah disusun dan direncanakan dengan baik. Anak-anak dapat belajar untuk menikmati penggunaan waktu sebaik-baiknya. Tantangan pada pengajaran yang efektif dengan menggunakan latar alami amat tidak terbatas bagi para pemimpin dan para guru. Poin selanjutnya, secara lebih spesifik, peranan rekreasi dan kehidupan sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. 2. Mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakan secara bijaksana. 3. Mengambil kesadaran manusia akan pentingnya membina hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya. 4. Membantu mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu. 5. Membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat. 6. Membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti melalui pengalaman langsung di lapangan. 7. Membuka peluang membangun kerjasama antar masyarakat, sekolah dengan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 8. Menumbuhkan dan atau memperkuat rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan self-concept. 9. Mempererat persaudaraan dan tubuhnya saling mendukung di antara anggota kelompok. 10. Menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. 11. Menambah kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara anggota kelompok. 12. Mendidik seseorang untuk dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan positif dalam arti tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungan atau alam, dan sebaliknya mencegah munculnya kegiatan negatif seperti penggunaan narkoba, vandalisme, kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif yang lain sejenisnya. 13. Mengembangkan budaya hidup sehat, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain dan atau lingkungan alamnya. Poin selanjutnya, sasaran rekreasi olahraga. Sasaran rekreasi olahraga yaitu semua kalangan masyarakat berolahraga sesuai dengan usia. Contoh, yang dilakukan oleh anak usia dewasa bukan dilakukan untuk anak kecil, dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan gerak yang dibutuhkan usia anak kecil. Olahraga tradisional. Olahraga tradisional merupakan permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memilih unsur oleh fisik tradisional. Permainan rakyat yang berkembang cukup lama ini perlu dilestarikan karena selain sebagai olahraga, hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Sejak digulirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perhatian pemerintah untuk memunculkan dan melestarikan serta mengembangkan kembali budaya permainan tradisional sudah semakin terlihat. Hal ini terlihat pada saat digelarnya acara pembukaan sebuah event olahraga nasional. Selalu ditampilkan di antara interaksi lainnya adalah salah satu jenis olahraga tradisional ditampilkan. Dalam tulisan ini akan lebih dibahas tentang olahraga tradisional sebagai identitas budaya Indonesia. Tidak banyak jenis olahraga tradisional Indonesia yang muncul di permukaan. Beberapa olahraga tradisional yang sudah diketahui secara umum adalah pencaksilat, egrang, bakiak atau terompa, tarik tambang, balap karung, karapan sapi, gasing dan sumpit, sementara yang lain seperti benteng, gala asin, benjang langga, menggerebe, pacu jalur, patol, dan zau-zau hanya dikenal oleh kalangan terbatas, terutama di daerah tempat olahraga itu berasal dari berbagai macam jenis olahraga tradisional. Hal tersebut merupakan salah satu identitas budaya Indonesia. Permainan tradisional akan mengembangkan potensi setiap anak yang ditunjukkan dalam perilaku penyesuaian sosial dengan tetap melestarikan dan mencintai budaya bangsa. Atmaditrata mengemukakan permainan tradisional Jawa Barat disinyalir memiliki keterampilan prestatif yang bersifat entertainment yang dapat dijumpai di mana-mana.
Bila permainan tradisional Jawa Barat dikaji, ternyata bersifat edukatif, mengandung unsur pendidikan jasmani, kecermatan, kelincahan, dan pikir, apresiasi terhadap unsur seni yang ada dan menyegarkan pikiran. Kurniati 2006. Permainan tradisional anak-anak merupakan bentuk folklore di mana peredarannya dilakukan secara lisan, berbentuk tradisional dan diwariskan secara umum-temurun. Oleh sebab itu, terkadang asal-usul dari permainan tradisional tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya dan dari mana asalnya. Karena penyebarannya yang berupa lisan, terkadang permainan tradisional ini mengalami perubahan nama atau bentuk, walaupun dasarnya sama. Contohnya, permainan coklak di Jawa Barat dengan permainan dakon di Jawa Tengah yang memiliki peraturan dan cara bermain yang sama. Namun berbeda cara penyebutannya. Permainan tradisional yang merupakan pewarisan secara turun-temurun ini dilakukan untuk memperoleh kegembiraan. James Dinanjaja 1987. Olahraga tradisional ini dapat terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sebagai warisan kekayaan budaya bangsa, jangan sampai hilang dan musnah. Olahraga tersebut terdokumentasi dan tersosialisasikan sehingga akan dikenal sebagai olahraga yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut menjadi semakin penting karena UNESCO, organisasi PBB untuk pendidikan ilmu dan budaya, mulai mendokumentasikan kebudayaan seluruh negara di dunia sebagai warisan kebudayaan dunia, World Heritage. Pada umumnya, permainan tradisional memiliki ciri kedaerahan asli sesuai dengan tradisi budaya setempat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya unsur-unsur permainan rakyat dan permainan anak sering dimasukkan dalam permainan tradisional. Dimungkinkan juga untuk memasukkan kegiatan yang mengandung unsur seni seperti yang bisa kita sebut dengan seni tradisional. Permainan tradisional memiliki ciri yang punya unsur tradisi dan berkaitan erat dengan kebiasaan atau adat suatu kelompok masyarakat tertentu. Kegiatan yang dilakukan harus mengandung unsur fisik nyata yang melibatkan kelompok otot besar dan juga mengandung unsur bermain sebagai landasan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Permainan tradisional ini sesungguhnya memiliki manfaat yang baik bagi perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Kita dapat mengembangkan kecerdasan intelektual anak dengan menggunakan permainan congklak atau dakon. Permainan ini dapat melatih otak kiri anak dan melatih anak dalam penggunaan strategi untuk mengumpulkan biji lebih banyak daripada lawannya. Kecerdasan secara mental atau emosional dapat dikembangkan dengan bermain layang-layang. Karena permainan ini membutuhkan kesabaran dari permainannya sehingga pemain dapat mencari arah angin yang tepat untuk menerbangkan layang-layang. Selain itu, kreativitas anak juga dapat dikembangkan melalui permainan pesawatan yang berasal dari kertas bekas atau kertas lipat. Kemampuan bersosialisasi pun dapat ditingkatkan melalui permainan lompat tali, kelereng, dan petak umpet. Selain itu, permainan tradisional seperti ekrang juga mampu untuk melatih perkembangan motorik anak. Hal tersebut dikarenakan anak harus meloncat dengan satu kaki dan anak berusaha untuk menyeimbangkan tubuhnya. Selanjutnya, tenggelamnya budaya permainan tradisional tersebut tertentu merupakan suatu keprihatinan bagi kita semua. Jika generasi saat ini tidak berusaha melestarikan, maka lambat laun budaya tradisional akan semakin tenggelam dan suatu saat akan punah, sehingga identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi akan hilang. Poin selanjutnya, penyebab tenggelamnya budaya tradisional tersebut tentunya terdiri dari berbagai macam seperti: pertama, kurangnya sosialisasi olahraga tradisional kepada masyarakat. Dua, tidak adanya minat masyarakat untuk menggali kekayaan tradisional. Tiga, tidak ada minat melombakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Poin berikutnya, jenis olahraga tradisional di Indonesia. Olahraga tradisional merupakan olahraga yang berasal dari asli berbagai daerah di wilayah Indonesia. Olahraga tradisional ini memang kurang dikenal, akan tetapi di sebagian daerah olahraga tradisional ini cukup populer dan sering dimainkan. Akan tetapi, pada saat ini olahraga tradisional memulai tergerus oleh permainan-permainan modern yang menjadikannya orang-orang pada zaman sekarang kurang bahkan tidak mengetahui olahraga tradisional. Berikut ini merupakan sebagai contoh kecil olahraga tradisional yang ada di Indonesia, diantaranya lompat batu dalam kurung Nias. Sejarahnya dahulu suku-suku di Pulau Nias sering berperang karena terprovokasi oleh rasa dendam. Perbatasan tanah atau masalah perbudakan, masing-masing desa kemudian membentengi wilayahnya dengan batu atau bambu setinggi 2 meter.
Oleh karena itu, tradisi lompat batu pun lahir dan dilakukan sebagai sebuah persiapan sebelum berperang. Biasanya sebelum melakukan tradisi lompat batu dibuka dengan tari-tarian perang ala masyarakatnya. Kini tradisi lompat batu bukan untuk persiapan perang antara suku atau antar desa, tetapi sebagai ritual dan simbol budaya orang Nias. Pemuda Nias yang berhasil melakukan tradisi ini akan dianggap dewasa dan matang secara fisik sehingga dapat menikah. Interaksi ombo batu tidak hanya memberikan kebanggaan bagi seseorang pemuda Nias, tetapi juga untuk keluarga mereka. Keluarga yang anaknya telah berhasil dalam hambo batu, maka akan mengadakan pesta dengan menyembelih beberapa ekor ternak. Terusin kah? Pencaksilat. Nama pencaksilat dikenal di Jawa Timur dan silat dikenal di Sumatera dan Kalimantan. Olahraga bela diri ini dahulu digunakan untuk menjaga diri dan digunakan di kerajaan-kerajaan, contohnya Majapahit dan Sriwijaya. Pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, silat dari Sriwijaya yang terkenal karena mereka berhasil memperluas daerahnya sampai tanah Jawa. Pencaksilat merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Pencaksilat ini mulai dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan karena olahraga pencaksilat ini pada awalnya merupakan gerakannya untuk membela diri, akan tetapi pada saat ini pencaksilat dimasukkan ke dalam olahraga yang dipertandingkan di berbagai event olahraga. Olahraga tradisional. Permainan tradisional merupakan hasil penggalian dari budaya sendiri yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karena dalam kegiatan permainannya memberikan rasa tenang, senang, gembira, ceria pada anak yang memainkannya. Selain itu, permainannya dilakukan secara berkelompok sehingga menimbulkan rasa demokrasi antar teman main dan alat permainan yang digunakan pun relatif sederhana. Egrang. Egrang merupakan permainan olahraga tradisional yang berasal dari daerah Jawa. Engra jajangkungang. Bahasa Sunda, ini biasanya sering dimainkan oleh anak-anak karena untuk melakukan permainan egrang ini hanya dibutuhkan sebatang bambu yang berukuran kecil dan pembuatannya pun relatif mudah. Cukup dengan menempelkan kayu pada sebatang bambu dengan ketinggian 0,5 meter dari tanah. Penempelan kayu tersebut berguna sebagai pijakan kaki. Tarik tambang. Tarik tambang pasti permainan yang satu ini tidak asing lagi bagi kita karena permainan ini merupakan permainan yang cukup memasyarakatkan. Permainannya pun cukup mudah karena kita cukup menyediakan tali tambang ijuk yang digunakan untuk mengadu kekuatan tarikan dengan tim lawan. Bakiak. Bakiak ini dibutuhkan kayu sekitar 1,5 meter. Perlombaan bakiak ini dibutuhkan kekompakan karena apabila salah seorang tidak kompak dan melangkah maka semua orang-orang dalam tim tersebut akan terjatuh kesulitan dalam melangkah. Gobak sodor. Gobak sodor merupakan olahraga tradisional yang mulai menghilang di tanah zaman. Permainan ini dilakukan oleh 5-7 orang peserta dan membutuhkan lapangan yang luas dengan ukuran lapangan dapat disesuaikan dengan karakteristik seseorang. Inti permainannya adalah menghadap lawan agar tidak bisa lolos melewati garis kebaris terakhir secara bolak-balik yang sudah ditentukan, dan bentuk meraih kemenangan seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan tersebut. Biasanya arena yang digunakan yaitu lapangan segi 4 dengan ukuran 9x4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian biasanya diberi tanda dengan kapur sebagai tempat jaga. Permainan ini sangat menyenangkan. Selain itu, juga melatih ketangkasan, strategi kecepatan, kecerdikan, dan kekompakan. Pantol. Permainan pantol ini merupakan olahraga yang berasal dari Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Timur. Pantol ini pada awalnya dilakukan pada masa kerajaan Majapahit yang bertujuan untuk menentukan kesatria terbaik dan layak untuk menjaga pelabuhan dari para pendatang, perompak, dan penyamun pada kala itu. Budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, dan olahraga. Dalam hal ini, Prof. Quenjoroningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar hal tersebut. Berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu dibiasakan dengan belajar seperti tindakan naluri, refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan apabila ia sedang membabi buta, bahkan
tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa oleh makhluk manusia dalam bersamanya, seperti makan, minum, atau berjalan, juga dirombak olehnya menjadi tindakan yang berkebudayaan. Dari berbagai jenis definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenal kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, serta olahraga tradisional yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Poin berikutnya, olahraga tradisional sebagai identitas budaya Indonesia. Sebagaimana juga olahraga tradisional disebut juga sebagai budaya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha melaksanakan kegiatan olahraga baik secara perorangan maupun kelompok dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Dengan demikian budaya dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Dari uraian di atas, olahraga tradisional merupakan kekayaan budaya Indonesia yang dapat dilaksanakan secara perorangan maupun secara kelompok, harus dilestarikan sebagai identitas bangsa Indonesia yang diakui oleh bangsa lain dengan pelestarian melalui berbagai macam kegiatan masyarakat. Maka peninggalan berbagai macam jenis olahraga tradisional bangsa Indonesia akan terjaga dengan baik. Baik, kesimpulan, Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya tradisional yang sangat beraneka ragam. Salah satunya adalah olahraga tradisional. Olahraga tradisional merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang yang memiliki kemurnian dan corak tradisi setempat yang harus dilestarikan dengan baik karena mengandung unsur nilai-nilai pendidikan, karena dalam kegiatan permainannya memberikan rasa senang, gembira, ceria pada anak-anak yang memainkan, serta dapat mengembangkan potensi setiap anak yang ditunjukkan dalam perilaku penyelesaian sosial dengan tetap melestarikan dan mencintai olahraga tradisional sebagai budaya bangsa Indonesia. Baik, sekian penjelasan saya tentang PowerPoint pengembangan olahraga. Mudah-mudahan bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.